Taib. Kita lihat halaman berapa halaman di kitab antum? Halaman berapa di kitab antum? 38. Ana 31. Ya. Taib. Kita lihat babul i'rab wal bina. Bab al-i'rab wal bina. Qala, beliau rahimahullahu taala berkata, Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala berkata, babul i'rab, bab al-i'rab. Ya. Di sini di kaidah ini penulis rahimahullahu taala itu tidak menyebutkan al-bina, akan tetapi hanya menyebutkan al-i'rab saja. Nanti al-binanya itu nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ahmad Tsabit Al-Usabi hafizahullah taala. Ya, itu nanti akan dijelaskan oleh beliau apa itu al-bina. Tapi di sini Al-Imam Ibnu Al-Ajurrum itu tidak menjelaskan, hanya menjelaskan ya al-i'rab saja. Taib. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, babul i'rab. Al-i'rab huwa, yang dimaksudkan dengan i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan pada akhir-akhir kata-kata, likhtilafil awamil, karena berbedanya ya, bermacamnya al-awamil, amil-amil ad-dakhilati yang masuk padanya, lafzan secara lafaz, atau takdiran atau secara takdir. Taib, aqulu, kata beliau di sini, ini ana yakin mungkin ada yang tahu di antara antum tapi enggak banyak yang tahu. Kalau enggak dijelaskan ya kaidah matan Ajrumiyah ini bahwa babul i'rab yang dimaksudkan dengan i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil dakhil 'alaiha lafzan aw takdiran. Mungkin ada yang paham di antara antum tapi mungkin tidak semuanya. Nah, di sini disyarah oleh ya Syekh Ahmad Tsabit Al-Usabi hafizahullah taala. Aqul, beliau mengatakan, al-i'rab wal bina, yang dimaksudkan dengan al-i'rab wal bina huma keduanya asasun 'alan nahwi. Ya, jadi keduanya al-i'rab dan bina itu adalah asas. Asas itu sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Asas itu artinya pokok ya, dan sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, jadi keduanya yaitu i'rab dan bina itu keduanya adalah asas atau pokok ilmu nahwu. Ya, jadi i'rab dan bina itu harus antum faham. Ya, enggak lucu kalau antum tidak faham yang namanya i'rab dan bina ya. Antum belajar bahasa Arab, antum belajar ilmu nahwu, sementara antum tidak kenal apa itu i'rab, apa itu bina. Karena i'rab dan bina ini adalah merupakan asas pokok ilmu nahwu. Ya, ini asasnya. Taib. Kata penulis di sini hafizahullah taala, id alaihima yaduru hukmu akhir kulli kalimatin. Ya, karena ya di atas keduanya lah, di atas i'rab dan bina itu yaduru hukmi akhir kulli kalimatin, itu beredar ya, berporos ya hukum akhir setiap kata. Ya, akhir setiap kata. Nanti kita contohkan ya. Mungkin ada di antara antum yang belum paham sampai di sini ya, tapi nanti kita contohkan. Saya ulangi lagi. Aqul, kata beliau, al-i'rab wal bina ya huma keduanya asasu ilmin nahwi. I'rab dan bina itu adalah pokok ilmu nahwu. Id alaihi ma yaduru hukmi id alaihi ma yaduru hukmu akhir kulli kalimatin. Ya. Karena di atas keduanya lah beredar, berporos hukum akhir setiap kata. Wal musannif ya, wal musannifu rahimahullahu taala, yaitu Ibnu Ajurrum, kata beliau, dzakara al-i'raba, menyebutkan al-i'rab saja, walam yadhkur al-bina'a, dan beliau tidak menyebutkan al-bina seperti yang saya katakan di awal tadi. Jadi beliau di sini Ibnu Al-Ajurrum rahimahullah taala, beliau hanya menyebutkan al-i'rab saja. Beliau tidak menyebutkan apa? Al-bina. Nanti penulis At-Tuhfah Al-Usabiyah yang akan menjelaskan apa itu al-bina. Ini yang saya sudah tuliskan di atas. Taib. Wa nahnu, dan kita bi'aunillah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sanazkuruhu ba'dal i'rab, akan kita jelaskan, akan kita sebutkan setelah al-i'rab. Taib. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa ammal i'rab, adapun yang dimaksudkan dengan al-i'rab di sini, fahuwa bikasril hamzati, dengan dikasrah hamzanya. Ya, dengan dikasrah hamzanya. Antum bisa paham enggak? Nih, anak tuliskan ya biar paham. Ya, al-i'rabu. Di sini ada dua, al-i'rabu.
Kemudian yang kedua ada al-a'rabu. Taib, penulis di sini mengatakan bikasril hamzah, ya, bikasril hamzah. Ya, di kasri al hamzati. Paham gak maksudnya di sini bi kasri al hamzah? Ya ini ini nih. Ya. I'rabu, ya. I'rab. Di sini bi kasri ini nih. Bi kasri al hamzah dengan di kasrah hamzanya. Ini yang dimaksudkan. Jadi bukan al-a'rabu, bukan bi fathiha, tidak dengan di fathah. Kalau ini di fathah namanya. Ya. Kalau ini al-i'rabu, kalau ini al-a'rabu. Ya. Nah, kalau yang al-i'rab inilah yang dimaksudkan yang akan kita bahas, tapi kalau bi fathiha dengan di fathah, ini maknanya apa? Arab Badui. Ya, seperti dalam Al-Qur'an kan banyak tuh. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui, amanna, kami telah beriman. Ya, qalatil a'rabu amanna. Ya, di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Arab Badui itu asyaddu kufran wa nifaqa. Jadi sangat keras kekufuran dan kenifakannya. Nah, yang dimaksudkan di sini kata beliau bi kasril hamzah dengan di kasrah hamzanya, ya. Taib, kita lanjutkan. Taib, kata beliau selanjutnya wa ya'ti lughatan. Ya, dan datang maknanya secara etimologi, secara bahasa, lima'anin katsiratin. Ya, ma'an itu jamak dari makna. Ya, jadi lima'anin katsirati, maknanya banyak. Minha diantaranya al-izharu, diantara makna al-i'rab itu adalah al-izharu. Apa artinya al-izharu? Azhara yuzhiru, menampakkan. Ya, wal bayanu, apa artinya al bayan? Menjelaskan. Jadi al izhar diantara makna daripada al i'rabu adalah al izharu, menampakkan, wal bayanu atau apa? Menjelaskan. Itu diantara maknanya. Takulu, contoh engkau berkata a'rabtu amma fi nafsi. Ya, a'rabtu amma fi nafsi. Ini contoh kata. Contoh kalimat a'rabtu amma fi nafsi, artinya aku menampakkan atau aku menjelaskan amma fi nafsi, apa yang ada di dalam jiwaku, apa yang ada di dalam hatiku. Ya, jadi ini maknanya secara etimologi atau secara bahasa. Maknanya adalah idza azhartahu wa bayyantahu, ketika engkau menampakkannya atau menjelaskannya, seperti itu. Ya. Jadi itu maknanya, di antara maknanya. Wa minha, dan kata penulis, di antara makna daripada al-i'rab adalah at-tahsinu. Ya, tahsin. Ya, biasa dengar kan kata tahsin kalau di ilmu tajwid. Ya, dari kata hassana yuhassinu tahsinan. Hassana itu artinya membaguskan. Ya. Kenapa disebut tahsin? Karena untuk membaguskan, memperbaiki bacaan kita, maka disebut sebagai tahsin. Dari kata hassana yuhassinu tahsin. Dari kata hasuna, kata dasarnya. Ya, wa minha, di antara maknanya adalah tahsin. Takul, contoh engkau berkata a'rabtu asy-syai'a. Ya, a'rabtu asy-syai'a, artinya adalah hassantahu, engkau memperbaikinya. Ya, kalau engkau katakan bahwa a'rabtu syai'a ay hassantahu, artinya engkau memperbaiki sesuatu itu. Taib, wastilahan, ya, secara istilah, secara terminologi, ma dzakarahul musannifu. Ya, seperti yang disebutkan oleh al-musannif, yaitu Ibnu al-Ajrum dalam kitab beliau, dalam risalah beliau Matan Ajrumiyah. Ya, seperti yang kita bacakan di awal tadi. Biqaulihi tagyiru ... ya ila akhirih. Kita kembali ke atas. Ya, bahwa yang dimaksudkan adalah secara istilah yang seperti yang dimaksudkan oleh Ibnu al-Ajrum rahimahullah taala, tagyiru awakhiril kalim, perubahan akhir-akhir kata, likhtilafil awamilid dakhilati alaiha, karena perubahan, ya, amil-amil, perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya, baik secara lafzan maupun secara secara takdir. Taib, nanti akan kita sebutkan semuanya. Taib, wal muradu bi taghyir, ya,
Kata beliau di sini menjelaskan Syekh Ahmad Tsabit Al-Usabi hafizahullah taala, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan bitagyir awakhiril kalimi adalah taghyiru ahwali awakhiriha, yaitu perubahan pada kondisi-kondisi akhir-akhir kata tersebut. Ya, perubahan pada kondisi kata tersebut. Contoh misalnya, ya. Contoh. Contoh yang pertama, Ja'a Zaidun. Yang kedua, Ra'aitu Zaidan. Yang ketiga, Marartu bi Zaidin. Tapi perhatikan, kata penulis di sini ya, yang dimaksud dengan taghyiru ya awakhir kalim, taghyiru ahwali awakhiriha, la taghyirul akhiri nafsihi. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah perubahan kondisi keadaan ya akhirnya, bukan pada kata ini. Kan seperti itu. Jadi di sini perhatikan di sini. 1 2 3 yang berubah di sini yang mana? Yang berubah di sini harakatnya. Ya, yang berubah harakatnya, bukan zaidunnya ini. Ya, dalnya tetap. Ini dalnya tetap, ini dalnya tetap, ini dalnya tetap. Jadi bukan ini kata ini, bukan kata ini yang berubah. Tapi kondisinya yang berubah, kondisi akhirnya. Paham nggak? Iya, kondisi akhirnya. Ya, yang dikatakan di sini kondisi akhirnya yang berubah, bukan kata zaidunnya ini yang berubah. Tetap kan? Tetap ada dalnya semua kan? 1 Zaidun, 2 Zaidan, 3 Zaidin. Tetap kan dalnya tidak berubah kan? Nah, bukan akhir katanya yang berubah. Ya, tapi yang berubah di sini adalah kondisi akhir kondisinya, kondisi akhir kata ini yang berubah. Ya, perhatikan yang pertama, Ja'a Zaidun. Di sini apa di sini? Ya, Zaidun di sini apa? Marfu. Ya, di sini marfu. Kenapa marfu? Karena amilnya Ja'a. Amil ini namanya amil. Ya, amil mufrad dari awamil. Ya, amilnya ini amil namanya. Karena ini amilnya fiil, ya, maka apa namanya? Kondisi akhirnya ini marfu karena dia adalah apa? Fa'il. Ya, baik, kita lihat yang kedua. Ra'aitu Zaidan. Ya, aku telah melihat Zaidan. Ya, di sini apa? Di sini apa? Ini mansub. Ya, karena amilnya adalah ra'aitu, fiil dan fa'il. Ya, karena fiil dan fa'il maka ini Zaid ini adalah objek maf'ulun bihi. Maka kondisi akhirnya dia berubah, yang tadinya dari marfu berubah menjadi mansub. Bisa difahami ya? Taib, yang ketiga, marartu bi Zaidin. Yang tadinya Zaidan berubah jadi Zaidin. Jadi kondisi akhirnya ini berubah. Kenapa berubah? Karena amilnya juga berbeda. Amilnya di sini apa? Antum tahu nggak amilnya di sini? Ada harfu jar, ini harfu jar. Ya, ini ya. Harfu jarrin. Ya, ini ba di sini adalah al-ba harfu jarrin. Maka karena amilnya di sini adalah harfu jarrin, maka di sini kondisi akhirnya adalah majrur. Bisa difahami ya? Jadi kondisi akhirnya yang berubah, bukan hurufnya, bukan akhir katanya ini yang berubah, bukan dalnya yang berubah, tapi kondisi akhirnya yang berubah. Ya, itu maksudnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata beliau di sini, wal muradu bi taghyiri awakhiril kalim. Yang dimaksudkan di sini adalah ya bahwa yang dimaksudkan di sini adalah perubahan akhir-akhir katanya adalah taghyiru ahwali awakhiriha. Ya, jadi perubahan kondisi-kondisi akhirnya, la taghyirul akhiri nafsihi. Bukan berubah pada kata tersebut, akhir kata tersebut. Ya, itu tadi dalnya masih ada, ya. La taghyirul akhiri bi nafsi fa innahu la yataghayyar. Karena sungguhnya kata ini Zaid ini tidak berubah. Ya, akhirnya tidak berubah, tetap ada dal. Jadi yang berubah bukan dalnya, tapi yang berubah apanya? Bukan katanya itu yang berubah. Bukan katanya yang berubah, tapi yang berubah apanya? Kondisinya. Ya, itu disebut ahwal. Kondisi akhirnya yang berubah. Ya, kondisi akhirnya yang berubah. Taib. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa makna taghyiru ahwali awakhiriha, yang dimaksudkan dengan taghyir perubahan
keadaan-keadaan akhirnya atau kondisi-kondisi akhirnya tahawuluha minar raf'i masalan ilan nasbi, ya. Jadi dia berubah, perubahannya dia dari rafa contohnya ke nasab, ya, seperti tadi kan, jaa zaidun, ya, zaidun kan rafa kan. Taib, kemudian kita baca ra'aitu zaidan, dia berubah ke nasab, kan seperti itu. Nah, itu maksudnya. Wa minan nasabi ilal jarri, dan dari nasab ke jar. Yang tadinya ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Nah, itu maksudnya. Taib. Wa sababu hadzal taghyir, kata penulis di sini hafizahullah taala, dan yang menyebabkan perubahan ini adalah ikhtilaful awamili ad-dakhilati 'alaiha. Ya, jadi karena perubahan bermacam-macamnya amil-amil yang masuk kepadanya, min amilin yaqtadi ar-raf'ah, yang tadinya amilnya mengharuskan untuk dirafa, ila amilin yaqtadi an-nasbah, kepada amil yang mengharuskan dia di nasab. Ya, ila amilin yaqtadi al-jarra, kepada amil yang mengharuskan dia dijar. Contoh seperti di sini kata penulis ka zaidin, seperti kata zaid. Masalan contohnya, fa innahu qabla dukhulil awamili, ya, sebelum masuknya amil, ya, ismun mauqufun. Ya, di sini adalah isim mauquf. Ya, isim mauquf. Jadi zaid sebelum kemasukan amil, ya, sebelum kemasukan amil maka di situ mauquf. Apa yang dimaksudkan dengan mauquf di sini tidak bisa ditentukan. Ya, jadi kalau hanya misalnya kita tuliskan zaidun, contohnya kata penulis, kita contohkan misalnya zaidun, ya. Zaidun. Kata penulis, ya, ini mauquf. Ya. Mauqufun kata penulis. Maksudnya di sini apa mauquf? Enggak jelas. Ya. Jadi zaidun di sini belum jelas, di sini mauquf kata penulis, itu yang dimaksudkan. Ya, maksudnya di sini belum jelas, ya, belum bisa ditentukan. Ya, laisa mu'raban wala mabniyan. Ya, jadi tidak bisa ditentukan. Jadi dia itu bukan mu'rab zaidun sekarang ini statusnya, wala mabniyan, dan tidak pula mabniyan, wala mauqufan. Ya, afwan, wala marfu'an, dan dia juga tidak bisa disebut sebagai isim marfu'. Wala gairuhu, dan tidak selainnya, karena dia mauquf, belum jelas di sini posisinya, ya. Fa idza dakhala alaihi amil, akan tetapi kata beliau, kalau sudah masuk amil pada kata zaidun ini, ya, yaqtadi raf'ahu kana marfu'an. Kalau amilnya itu yang masuk mengharuskan dia dirafa, maka jadilah dia apa? Marfu'an. Contoh misalnya jaa zaidun. Contohnya tadi jaa zaidun, ya, telah datang zaid. Kalau ini kan tadi masih mauquf kan? Ini masih mauquf kan? Belum jelas. Ya, tapi kalau misalnya masuk amil yang merafakkan dia, maka jadilah dia marfu, seperti jaa zaidun. Nah, ini ya amil namanya, ini merafa zaidun, jadinya jaa zaidun, ya, seperti itu. Taib. Kemudian kata penulis selanjutnya, fa zaidun, maka zaid di sini fa'ilun marfu, adalah fa'il marfu namanya. Ya, jadi i'rabnya adalah zaidun. Kalau kita i'rab jaa fi'il. Ya, kemudian zaidun fa'ilun marfu'un, itu i'rabnya seperti itu. Bija'ah, dengan ja'ah, fa indakhala alaihi amilun akhar yaqtadi nasbahu tagayyara halu akhirih minar raf'i dan nasab. Akan tetapi kalau misalnya yang masuk di akhirnya, yang masuk adalah amil yang mengharuskan dia untuk dinasab, maka berubahlah kondisi terakhirnya minar raf'i dan nasab, dari rafa ke nasab. Contohnya ra'aitu zaidan. Ya, ra'aitu zaidan, berubah kan, yang tadinya jaa zaidun berubah jadi mansub, ra'aitu zaidan. Taib, fa zaidan, kata penulis di sini, fa zaid adalah maf'ulun, karena amil yang masuknya itu adalah apa? Ra'aitu. Fa indakhala alaihi amilun akhar, maka apabila masuk amil yang lain yaqtadi jarrahu, yang mengharuskan dia dijar, tagayyara halu akhirih minan nasbi ila jarri, maka berubahlah kondisi terakhirnya dari yang tadinya nasab berubah menjadi ba. Fa anta tara, kata penulis hafizahullah taala, fa anta tara, maka engkau melihat anna akhir zaidin, bahwasanya akhir daripada kata zaid wa huwa ad-dal, yaitu dalnya zaidin, ya, dalnya lam yatagayyar, itu tidak berubah, ya. Jadi kata itu sendiri, akhir kata itu sendiri tidak berubah. Ya, kata beliau wa huwa dal lam yatagayyar. Jadi lam dalnya itu enggak berubah, tetap ada, ya.
mau Zaidun, mau Zaidin, mau Zaidan, mau Zaidun, mau Zaidan, mau Zaidin, dalnya tidak berubah, tetap ada. Jadi akhir kata Zaid itu tidak berubah. Kata Zaid itu tidak berubah. Yang berubah apanya? Kondisi akhirnya. Ya, yang tadinya jaa Zaidun berubah jadi raaitu Zaidan, berubah jadi marartu bi Zaidin. Jadi kondisi akhirnya itu yang berubah, bukan akhir katanya yang berubah. Taib, kita lanjutkan. Fa anta tara ya anna akhir Zaidin wa huwa ad-dalu lam yataghayyar. Dal itu tidak berubah. Wa innama akan tetapi hanyalah taghayyara halu akhirhi minar raf'i ila nasab. Akan tetapi yang berubah adalah kondisi akhirnya dari rafa ke nasab. Ya, ilal minar rafi ila an nasbi ilal jari. Demikian pula dari rafa berubah ke nasab, dari nasab berubah ke jar. Taib. Fahadha at-taghyiru huwal i'rab. Nah, perubahan inilah yang disebut sebagai apa? Al-i'rab. Ya. Jadi inilah yang disebut sebagai al-i'rab, ya. Singkatnya i'rab itu adalah perubahan kondisi akhir pada satu kata. Ya, saya ulangi, singkatnya adalah i'rab itu perubahan kondisi akhir dari satu kata. Jadi bukan akhir katanya yang berubah, tapi kondisi akhirnya kata tersebut. Itu yang berubah. Ya, dari Zaidun berubah jadi Zaidan, Zaidan berubah jadi Zaidin. Ya, seperti itu. Jadi tergantung nanti amil yang masuk pada kata tersebut. Taib, kita lanjutkan. Fahadat taghyir huwal i'rab. Ya, perubahan inilah yang disebut sebagai i'rab. Wa hadhil harakatu ats-tsalatsatu al-mawjudatu fi akhir. Jadi harakat-harakat yang tiga ini yang ada fi akhir Zaidin, yang ada pada akhir kata Zaid, yahya alamatun alaihi. Ya, ini adalah merupakan alamat, ya. Alamat-alamatnya hadza fil ismi. Ini di isim. Kita baru berbicara pada isim saja. Kita belum berbicara pada apa? Pada fiil, ya. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang fiil. Taib. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?